Assalamualaikum, annyeong, halo, aku Elita, selamat datang lagi di channelku. Hari ini aku akan membahas tentang cara mengelola stres dan anxiety. Jadi sebelum itu kalian harus tahu ya dua definisi dari. Jadi yang pertama, stres adalah respon tubuh terhadap tekanan atau tantangan. Sedangkan kalau anxiety itu adalah rasa takut atau khawatir berlebihan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Jadi stres itu juga bisa memicu anxiety. Nah, contohnya stres itu apa sih? Karena dia itu ada penyebabnya. Jadi seperti tugas kalian yang menumpuk, terus ada target besar dari atasan, pertengkaran maupun dan lain sebagainya. Jadi kalau anxiety itu karena dia belum terjadi gitu ya. Jadi kita itu kayak lebih takut duluan gitu. Nah, contohnya anxiety itu kalian takut gagal, takut masa depan, takut bicara, maupun takut bersosialisasi. Nah, contoh kejadiannya itu seperti ada interview kerja besok, kemudian kalian stres. Nah, habis itu kalian mikir, aduh gimana ya kalau nanti aku gak bisa jawab atau HRD-nya gak suka aku. Nah, itu gejalanya seperti kalian susah tidur, kalian cemas, gelisah, seperti itu ya. Nah, si anxiety sama stres ini tuh rawan terjadi di awal usia 20 sampai 20 tahun ke atas. Jadi dia itu biasanya disebabkan karena hal-hal seperti transisi hidup, kemudian tekanan sosial, tekanan finansial, tekanan karir, seperti itu ya. Jadi kayak tuntutan dari masyarakat gitu untuk kalian untuk bisa lebih sukses lebih awal, kemudian banyak teman yang udah menikah, banyak yang udah sukses, kemudian ada yang lulus cepat, seperti itu ya. Bisa memicu stres dan anxiety. Kemudian juga dari hubungan emosional gitu, seperti pertengkaran antar hubungan, putus cinta, seperti itu juga bisa menimbulkan stres dan anxiety di usia 20 tahun ke atas. Nah, tanda-tandanya apa sih kalau kalian itu mengalami stres dan anxiety? Jadi dari tanda fisiknya itu seperti jantung kalian itu berdebar cepat, kemudian otot kalian itu tegang kayak di bagian leher sampai bahu gitu. Lalu kalian tuh susah tidur dan mudah berkeringat, kayak berkeringat dingin seperti itu ya. Lalu kalian juga mudah lelah. Kalau dari tanda emosional, kalian itu mudah gelisah, kemudian kalian tuh merasa tidak cukup baik, kemudian juga kalian mudah marah, sulit fokus, seperti itu ya. Nah, kalau dari segi perilaku itu kalian biasanya menunda pekerjaan atau procrastinate, jadi ada eating emosional gitu, ada yang banyak makan atau tidak selera makan. Kemudian gimana sih cara mengontrolnya agar dia itu tidak menguasai tubuh kita? Jadi kalian itu bisa mindfulness dan pernapasan selama 5-10 menit. Kemudian kalian bisa juga olahraga seperti jogging, yoga, pilates, seperti itu ya. Jadi kalian itu bisa mengurangi hormon stres kalian, dan kalian itu juga bisa membreakdown goal dari yang besar ke kecil-kecil, seperti itu. Kemudian kalian juga perlu hiatus dari sosmed atau men-timer sosmed kalian gitu. Jadi karena sosmed itu adalah hal yang paling besar memicu anxiety dan stres, jadi kalian bisa nge-mute dulu sosial media kalian. Lalu kalian juga bisa untuk talk to someone seperti teman atau psikolog kalau perlu, dan kalian juga bisa melakukan rutinitas yang sehat seperti makanan sehat, tidur cukup. Itu bisa membantu agar kalian itu lebih stabil dan tidak stres maupun anxiety. Apakah stres dan anxiety yang sudah parah itu bisa langsung diobati ke profesional? Nah, itu tentunya sangat penting ya. Jadi kalian itu bisa merasakan sendiri, kayak misal kalau kalian itu susah tidur lebih dari 2 minggu, kemudian gelisah tiba-tiba, jantung berdebar tanpa sebab. Nah, itu kalian juga
perlu langsung ke profesional seperti psikolog atau yang menangani masalah stres maupun anxiety, karena itu harus segera diatasi, karena kalau tidak kalian itu nanti akan benar-benar dilahap oleh stres dan anxiety guys. Apalagi kalau kalian sampai mengisolasi diri dari masyarakat gitu, jadi kalian itu semakin terpuruk ya kalau menderita dua hal ini. Nah, apakah aku pernah mengalami stres dan anxiety? Ya, aku juga pernah mengalaminya, tapi ini dari self-diagnose ya. Seperti aku juga pernah mengalami dua kejadian yang itu membuat aku benar-benar hancur banget, yaitu pada saat UTBK dan skripsi. Dua hal ini itu benar-benar menguras tenaga dan membuat aku itu semakin hancur gitu guys, karena dia itu membuat hal yang membekas sampai sekarang. Aku masih berdamai dengan dua hal tersebut meskipun sulit, jadi aku harus menerimanya karena itu kan aku mengalaminya dalam hidup gitu, harus menerima dengan ikhlas. Jadi dua hal itu masih 11-12 kayak bisa ke-trigger bangkit lagi gitu, kesedihan maupun kecemasan yang terjadi. Jadi aku masih ingat semuanya kejadian itu. Nah, kenapa sih aku tidak ke psikolog? Karena aku masih bisa mengontrolnya guys. Jadi aku juga mengontrolnya lewat hal-hal yang simpel seperti olahraga, mendengarkan musik, melakukan kegiatan seperti itu ya. Jadi aku masih bisa mengontrolnya dan menurutku belum terlalu parah seperti itu. Jadi untuk kalian yang udah nggak bisa lagi nih menangani hal ini, kalian juga harus perlu ke profesional ya, ke psikolog sekarang juga. Jadi kalian nggak perlu takut kalau ke psikolog itu kalian dikira gila. Jadi itu hanya anggapan masyarakat ya, ke psikolog itu nggak selalu gila yang datang di psikolog. Jadi kalian itu hanya seperti ditakut-takuti oleh masyarakat. Jadi itu ke psikolog gak setakut itu ya. Aku pernah sih ke psikolog tapi lewat online gitu, ngechat dari Halo Dokter kayaknya. Tapi rekomendasi aku mending datang ke psikolog yang langsung gitu, karena lebih enak gitu ngobrolnya daripada di chat. Nah, mungkin segitu dulu ya untuk sharing cara mengontrol anxiety dan stres. Jadi kalian tidak bisa menyepelekan dua hal ini, karena dua hal ini itu meskipun kecil bisa menghancurkan diri kalian. Jadi kalian itu perlu mengontrolnya dengan baik dan hati-hati. Mungkin sekian dulu ya video hari ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, bisa subscribe, like, comment, dan share ya video ini. Sekian video hari ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!